Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fanauladi Nur Hadi. Saya Putri Rismal Kirani. Saya Dea Amelia. Saya Mikil Rekrido. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Dimulai dari Putri. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar di Surabaya, yakni pertempuran antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu. Pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar pertama antara pihak Indonesia dengan pihak tentara Inggris setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini juga menjadi simbol sebagai perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme. Awal mula terjadinya pertempuran Surabaya yaitu setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur-angsur membaik. Namun walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut semakin meningkat setelah meninggalnya pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur yakni Brigadir Jenderal Malabi. Hal ini membuat pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan memutuskan untuk mengganti Jenderal Malabi dengan Mayor Jenderal Eric Chandler Robert Mansert pada tanggal 30 Oktober 1945. Ultimatum itu meminta pihak Indonesia untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi NIKA, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, maupun udara jika orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 tepat 6 pagi di tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama kurang lebih 3 minggu. Pertempuran tersebut yang telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban yang sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 tentara Inggris hilang, tewas, dan luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyak nyawa yang gugur dalam mempertahankan tanah air, menjadikan kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Pada tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian para pahlawan, berikut beberapa tokoh pahlawan Indonesia yang terlibat dalam pertempuran Surabaya, yaitu ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kiai Haji Hashim Asyari, Muhammad Mangundiprojo, Maijen Mustopo, Maijen Sungkono, Abdul Wahab Saleh. Sekian penjelasan dari kami. Iya, Pak. Iya, jelas itu dari foto yang sudah atas, bawah sampai ke depan. Di sini ada foto masyarakat Indonesia. Mejanya apa ininya? Di sini ada masyarakat Indonesia yang sedang menunggangi kuda. Terus ini juga ada tentara Inggris yang sedang mengendarai tanknya buat
pertempuran. Ini ada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ini ada Bung Tomo, terus ini tentara Inggris. Dan ini pahlawan-pahlawan Indonesianya. Bisa diputar nggak? Bisa, Pak. Putar aja. Ini yang pas menggunakan pesawat tempur. Ini pahlawannya. Ini juga ada mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi. Ada di belakang juga tapi nggak bisa diputar. Terus ini ada foto pahlawan juga. Oke, Pak. Sekian prestasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.